Kamu jangan suka aur-auran. Jadi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pemasaran retail yang beranggotakan saya sendiri, Mikael Bakudiwo, dan ada rekan saya juga yang bernama Iqbal, Muhammad Iqbal. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang membangun dan menjaga hubungan bisnis dalam industri retail. Yang dimana sebelum kita memasuki materi lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk terhubung dengan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang yang positif dengan mereka. Yang dimana tujuan dari hubungan pelanggan adalah untuk terhubung dengan pelanggan Anda pada tingkat yang lebih dalam dan lebih bermakna. Hubungan pelanggan yang baik dapat membantu bisnis mempertahankan pelanggan saat ini, serta mendapatkan pelanggan baru. Dalam sebuah bisnis, seperti yang kita ketahui, konsumen itu dianggap sebagai raja, sehingga pelayanan sangat diutamakan. Jangan sampai kita mengecewakan mereka. Di mana dampaknya mungkin tidak begitu terasa di awal, tetapi pasti akan sangat berpengaruh di masa depan, apalagi jika kita menginginkan bisnis berjalan dalam jangka yang panjang. Untuk kasus yang paling ringan, konsumen yang merasa tidak puas hanya diam dan tidak akan datang lagi ke toko Anda. Yang dimana Anda lebih baik membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan daripada terus-menerus menarik serangkaian pembeli satu kali. Tidak sulit untuk mengetahui alasannya, karena mendapatkan pelanggan baru bisa memakan biaya 5 kali hingga 25 kali lipat lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada ataupun pelanggan yang loyal. Untungnya, mengetahui cara membangun hubungan dengan pelanggan di bidang retail tidak jauh berbeda dengan membangun hubungan pribadi, yang dimana dengan kepercayaan, kejujuran, dan komunikasi yang transparan, pembeli sesekali kemungkinan besar akan menjadi pelanggan tetap seumur hidup. Namun, bagaimana jika konsumen tersebut membicarakan hal-hal buruk mengenai toko Anda ke teman-temannya, lalu semakin menyebar dari mulut ke mulut, yang dimana bisnis Anda kemungkinan besar akan sepi, dan pengunjung yang sudah pasti kredibilitas akan jatuh karena tidak adanya kepercayaan dari konsumen. Oleh sebab itu, salah satu hal yang harus diprioritaskan di dalam dunia bisnis yaitu adalah menjaga hubungan yang baik dengan konsumen, sehingga semakin meningkatkan kemungkinan bagi Anda untuk mendapatkan konsumen yang loyal. Produk yang ditawarkan hanya akan menjadi sia-sia jika tidak ada yang menyukai dan mengetahui keberadaan produk Anda di pasar. Membangun hubungan baik dengan konsumen bisa terus dilakukan untuk mengembangkan bisnis ke arah yang lebih baik. Hubungan juga merupakan proses interaksi antara dua pihak yang terus berkesinambungan, yang dimana tidak hanya terjadi pada pasangan, keluarga, tetapi juga antara bisnis ke bisnis ataupun bisnis ke konsumen. Mengelola hubungan yang baik antara bisnis dan konsumen dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya customer service, media sosial, dan aktivitas marketing lainnya. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan menguntungkan dengan konsumen, seperti proses bersosialisasi pada kehidupan sehari-hari sehingga hubungan yang baik tersebut akan menghasilkan keakraban. Dapat banyak cara untuk mengelola hubungan antara pemilik bisnis dan konsumen, yang dimana interaksi menjadi salah satu cara yang paling sering dilakukan. Interaksi yang baik adalah ketika melibatkan kedua belah pihak, karena dari interaksi tersebut pemilik bisnis dapat mengetahui karakteristik dan kebutuhan yang diinginkan. Nah, di sini terdapat beberapa poin untuk menjalin hubungan yang baik ataupun menjalin hubungan bisnis yang baik dalam industri retail. Yang pertama itu kita harus mengetahui karakteristik dan kebutuhan konsumen. Yang dimana adanya hubungan yang baik, pemilik bisnis mudah untuk mendapatkan informasi tentang harapan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk. Dengan banyaknya informasi, pemilik bisnis dapat memetakan bagaimana pola komunikasi, karakteristik, dan konsumen sendiri akan lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan dan saran, sehingga pemilik bisnis akan dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen untuk menentukan strategi peningkatan penjualan berikutnya. Yang kedua juga ada meningkatkan pengakuan terhadap suatu produk, yang dimana brand awareness merupakan tingkat pengakuan konsumen terhadap suatu brand atau merek dengan namanya. Kita tentu mengenal Aqua seperti Le Mineral, yang dimana itu sebuah brand yang kini namanya digunakan untuk menyebut air mineral. Misalnya saya ingin membeli air mineral pada warung, yaitu kita pastinya pasti bilang kepada orang-orang saya ingin membeli Aqua. Nah, di sini kesadaran konsumen akan sebuah produk dapat dicapai dengan seringnya terjadi interaksi dan diskusi yang melibatkan pemilik bisnis dan konsumen, di samping aktivitas marketing dan promosi yang lainnya. Ada pula poin ketiga, yaitu adalah meningkatkan kredibilitas sebuah bisnis,
Di era digital seperti sekarang ini, baik buruknya kredibilitas sebuah bisnis turut ditentukan dari citra mereka di media sosial. Yang dimana ada banyak kasus di mana citra perusahaan menjadi sangat buruk karena hubungan antara perusahaan dan konsumen yang tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, jangan jadikan konsumen hanya sebagai sumber pemasukan, melainkan juga pihak yang memberikan kepercayaan pada produk karena keakraban yang terjalin turut mempengaruhi persepsi, keyakinan, opini, dan sikap dari konsumen pada bisnis Anda. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi berkaitan dengan bagaimana sih menjalin hubungan yang baik dalam hubungan retail. Yang saat ini saya akan menjelaskan bagian yaitu untuk metodenya. Di sini kami meringkas ada 3 metode yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu konsisten. Kunci dari hubungan yang baik dan juga menjalin hubungan yang baik dalam industri retail yang pertama yaitu konsisten. Konsisten adalah bagaimana cara kita untuk bisa nge-treat pelanggan, untuk nge-treat konsumen kita secara baik dan benar sehingga pelanggan kita akan mendapatkan aura-aura positif dalam hubungan-hubungan yang baik untuk industri-industri retail ke depannya. Yang kedua yaitu bagaimana kita membangun hubungan emosional kepada pelanggan kita. Membangun hubungan emosional di sini maksudnya adalah bagaimana caranya kita bisa untuk memberikan produk-produk kita dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar brand, bukan hanya sekedar nama-nama produk dan lain sebagainya, tetapi kita juga bisa meletakkan apa yang mereka inginkan dan juga kita ingin melebihkan apa yang kita butuhkan. Oke, yang ketiga yaitu bersikap transparan dan komunikatif. Transparan dan komunikatif di sini maksudnya adalah bagaimana kita bisa membangun omongan-omongan, membangun citra yang baik kepada pelanggan kita sehingga pelanggan kita ke-treat dengan apa-apa saja yang menjadi produk-produk ataupun citra positif dari produk dan juga perusahaan kita, sehingga kepercayaan pelanggan timbul di dalam hati mereka untuk dapat mereka memberikan dan juga menjalin hubungan yang baik dengan kita sebagai perusahaan ataupun sebagai dengan produk kita. Ini itu apa sih manfaat kita menjalin hubungan yang baik dan benar kepada konsumen kita dalam hubungan perusahaan retail? Yang pertama manfaatnya itu jalin hubungan dengan pelanggan tetap. Yang seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi bahwasanya untuk konsumen tetap itu akan lebih mudah dan juga lebih baik apabila kita mencari konsumen-konsumen baru. Yang pertama untuk pengeluaran itu akan jauh lebih menurun. Yang kedua untuk citra perusahaan kita akan lebih baik sehingga kita menjalin hubungan yang dengan pelanggan tetap itu akan meningkatkan value perusahaan kita. Yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang baik dan juga hubungan yang jalin secara emosional dengan baik dan benar, otomatis kepuasan pelanggan itu akan meningkat sehingga mereka akan loyal terhadap produk dan juga perusahaan kita. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Seperti yang saya sampaikan di poin kedua tadi, apabila pelanggan kita puas dengan produk dan juga perusahaan kita, otomatis mereka akan loyalitas terhadap perusahaan dan juga produk kita. Sehingga berkaitan dengan poin 1, poin 2, dan poin 3 tadi, mereka akan menjadi pelanggan tetap sehingga produk-produk kita bisa bersaing secara baik dan benar. Baik, poin selanjutnya itu kita dapat memahami pelanggan kita dengan lebih baik. Otomatis dengan apa yang saya sampaikan tadi, dengan kita nge-treat mereka secara emosional, dengan kita mendekatkan diri sehingga kita bisa menjalin hubungan yang baik dan juga benar, maka pelanggan kita akan merasa bahwasanya oh, di sini adalah tempat saya membeli produk yang baik. Ini adalah perusahaan yang oke untuk saya membeli produk mereka. Sehingga apabila mereka ingin berbelanja lagi dengan produk yang sama walaupun ada produk-produk lain di sekitar mereka akan kembali tetap ke produk kita dan juga kembali dengan perusahaan kita. Yang kuncinya itu tadi komunikatif sehingga mereka tetap loyal dengan perusahaan yang ada dan juga perusahaan kita. Oke, mungkin terakhir teman-teman sekalian, untuk kunci sukses hubungan yang baik dan juga perjalanan yang baik antara konsumen dengan produk kita konsumen, maka kita harus bisa mengetreat konsumen kita dengan baik dan benar. Kita bisa menjalin komunikasi yang baik dan juga benar, dan juga kita bisa membuat mereka nyaman. Jadi selain mereka membeli produk kita, selain kita mengenal perusahaan kita, mereka juga nyaman, mereka juga ingin mengenal perusahaan kita lebih jauh sehingga kita bisa merangkul mereka untuk dapat menjadikan mereka sebagai pelanggan tetap kita, sehingga nanti kedepannya kita akan lebih mudah menjual produk-produk baru, kita akan bisa lebih mengenalkan perusahaan kita, sehingga apabila kita nanti kedepannya bakalan ada produk baru, bakalan ada segmen baru, sehingga kita udah ada jaringan pelanggan tetap yang bisa kita supply produk-produk kita untuk kedepannya. Mungkin itu, terima kasih. Itu teman-teman sekalian, penjelasan materi dari saya Iqbal dan juga teman saya Mikael tadi berkaitan dengan bagaimana sih menjalin hubungan
yang baik dan benar dalam hubungan retail. Banyak poin-poin yang sudah saya sampaikan, banyak poin-poin yang sudah Mikael sampaikan. Semoga teman-teman bisa menyerap apa-apa saja yang bisa menjadi batu loncatan untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.